sebelumnya di triwulan 4 tumbuh 5,3. Untuk mesin masih tumbuh tinggi, sedangkan untuk kendaraan tumbuh di 1,7 lebih baik dari triwulan sebelumnya. Volatilitas di sektor keuangan juga mengalami kenaikan. Kita lihat dari sisi rupiah, indeks harga saham, yield, dalam hal ini perlu untuk terus kita waspadai. Untuk triwulan kedua ini yang harus kita waspadai adalah dampak dari tarif Amerika yang diberikan kepada seluruh partner dagangnya. Dengan adanya pengumuman ini, IMF, World Bank semuanya melakukan revisi terhadap growth global ke bawah. IMF dalam hal ini menyampaikan tahun 2025 pertumbuhan hanya 2,8, lebih rendah dari 3,2 tahun sebelumnya. Sedangkan World Bank outlook-nya di 2,3. Di sisi lain kita juga lihat kenaikan dari tegangan antar negara dengan perang sudah makin meninggi. Waktu Israel melakukan penyerangan kepada Iran, harga minyak meningkat 8%, mencapai 75 atau bahkan sempat di 78. Meskipun saat ini sudah mulai menurun kembali di level 60. Hal inilah yang perlu untuk kita terus pantau dari sisi kinerja ekonomi di triwulan kedua. Inflasi masih relatif terkendali stabil rendah, yaitu 1,9. Indikator investasi di sektor bangunan dan penjualan mobil dalam hal ini mengalami perlemahan. Untuk penjualan semen negatif 3,8 di bulan Mei, sesudah melonjak di bulan April. Penjualan dari sisi mobil dan motor Maret hingga Mei juga menunjukkan kontraksi, sedangkan untuk mobil sempat tumbuh tinggi di April kemudian mengalami koreksi kembali di bulan Mei. Aktivitas manufaktur seperti tadi kami sampaikan di triwulan kedua semuanya dalam zona kontraktif. Neraca perdagangan kita masih surplus namun masih agak fluktuatif. Kalau kita lihat April Mei, bulan Mei sebetulnya belum angka BPS, kita masih menggunakan angka dari Juni maksud saya. Mei itu dari BPS, sedangkan Juni kita belum karena BPS masih membutuhkan sekarang dengan perubahan metodologi baru akan keluar pada hari ini ya. Hari ini baru keluar. Dan volatilitas di sektor keuangan terus kita waspadai. Meskipun kalau kita lihat rupiah sudah relatif stabil, kita lihat makin mengecil, volatilitasnya yield dari SBN kita bahkan menguat atau dalam hal ini mengalami penurunan, dan modal asing dalam hal ini masih mengalami outflowing. Ibu Bapak sekalian, pelaksanaan APBN 2025 juga dipengaruhi oleh keputusan pemerintah untuk melakukan langkah efisiensi belanja di dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Inpres 1 2025 dikeluarkan dan diikuti oleh keputusan Menteri Keuangan untuk penyesuaian rincian alokasi TKD yang semuanya menghasilkan langkah efisiensi ini adalah 256,1 triliun dari belanja KL 99 kementerian lembaga yang dikurangi atau dipotong. Dan dari daerah 50,6 triliun sehingga in total 306,7 triliun rupiah. Kemudian kami meminta untuk seluruh kementerian lembaga dengan adanya instruksi Presiden tersebut untuk melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja. Dari sisi penyelesaian Inpres 1 ini sudah kami laporkan kepada Presiden, meskipun ada dari angka tersebut yang kemudian dilepas kembali atau dialokasikan untuk prioritas baru. Sampai dengan 24 Juni 2025, 134,9 triliun rupiah blokir anggaran yang dilakukan melalui Inpres 1 telah dibuka dan disesuaikan untuk belanja yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Presiden, yaitu prioritas pembangunan nasional. 23 kementerian lembaga dalam hal ini telah melakukan pembukaan blokir sebesar 48 triliun 76
Kementerian lembaga yang lain melakukan pembukaan blokir sebesar 86,9 triliun. Ini artinya yang tadinya belanjanya alokasi anggarannya kita kunci, sekarang dibuka, tidak selalu untuk kegiatan yang sama, tapi sekarang disesuaikan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Presiden. Dalam menghadapi kondisi penurunan dan tekanan terutama dari risiko global, pemerintah meluncurkan paket stimulus. Yang pertama dilakukan di kuartal 1 sebesar 33 triliun rupiah. Ini terdiri dari stimulus untuk rumah tangga dengan memberikan diskon 2 bulan listrik 50%, dengan anggaran 10 triliun, kemudian PPN yang ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah 4,4 triliun untuk Juli sampai Desember 2025. Kemudian pekerja yang mengalami PHK diberikan kemudahan untuk akses jaminan kehilangan pekerjaan, ini anggaran 1,2 triliun. UMKM dengan omset di bawah 500 juta tidak diberikan PPh, ya, dan perpanjangan masa berlakunya PPh final 0,5% untuk dari omset untuk UMKM. Ini 2 triliun perkiraan estimasi dari policy ini. Untuk mendukung industri padat karya, terutama tekstil yang mengalami tekanan dan kemudian ada yang mengalami penutupan, diberikan beberapa insentif agar untuk PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah sampai dengan gaji 10 juta per bulan. Itu 0,8 triliun, kemudian industri padat karya direvitalisasi dengan kredit suku bunga hanya 5%, itu diperkirakan 0,3 triliun, dan bantuan iuran 50% untuk jaminan kecelakaan kerja di sektor padat karya dengan kontribusi 0,3 triliun 6 bulan. Untuk stimulus di mobil listrik dan hybrid masih kita tetap lakukan, yaitu kendaraan bermotor listrik dan berbasis baterai dalam bentuk PPN yang ditanggung pemerintah 10%. Kemudian untuk kendaraan listrik yang CKD dengan PPN BM ditanggung pemerintah 15%, dan untuk kendaraan listrik import CBU dan CKD dengan bea masuk 0%. Itu estimasi dari implikasi fiskalnya 13,2 triliun. Dan untuk kendaraan hybrid juga diberikan PPN BM yang ditanggung pemerintah sebesar 3% dengan implikasi fiskal 800 miliar.